Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Mohon maaf baru update kembali dikarenakan banyak sekali kesibukan. Oke. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin sekali membahas yaitu tentang masalah status dari saksi Yoris. Ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang lika-liku perjalanannya begitu tahunan. Ini mungkin juga kasus dibilang kasus terlama dan juga kasus yang paling kita melihat sangat sulit sekali untuk terungkap. Meskipun sekarang sudah ada tersangkanya, akan tetapi masih banyak cerita-cerita dan juga mungkinlah bisa disebut kebohongan. Benarkah seperti itu? Fakta sudah banyak di lapangan yang kita dapat. Baik, teman-teman, melihat dari status Yoris, yaitu Yoris ini mengatakan di dalam sebuah status sudah tahu dalang dan pembunuh ibunya dan juga adiknya. Ini dari dulu. Kenapa jika misalkan sudah mengetahui tapi tidak mengatakannya ke publik lah atau kepada pihak kepolisian sehingga meyakinkan pihak kepolisian dari dulu menyelusurinya seperti itu? Nah teman-teman, di video ini saya melihat bahwa adanya sebuah status Yoris. Ini memang sudah berita lama, akan tetapi kita mengulas kembali. Ini penting sekali kita telaah dan juga teliti. Ini bikin geger warga masyarakat yang melihatnya dalam sebuah pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Yaitu di sini masalah perkembangan dalam kasus ini masih mungkin juga dibilang banyak lika-liku dan gelap ya. Meskipun tersangka sekarang sudah ada 5 orang, akan tetapi kita semuanya belum mengetahui kapan kepastian sidang utama. Danu nanti akan dihadirkan sebagai JC atau Justice Kolaborator atau orang yang bekerja sama dengan pihak yang berwajib untuk membongkar sebuah kasus. Ini luar biasa. Saya juga kemarin sempat berpikiran seperti ini, Danu diterima gak ya menjadi JC? Ternyata sudah di ACC untuk menjadi JC. Seorang Justice Kolaborator. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada yang diumpetin seperti itu. Dibongkar semuanya dari nol permasalahan sampai permasalahan terbesar di awal-awal sebelum pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Bagaimana mereka merencanakan apa yang dikerjakan, apa yang dirapatkan atau meeting seperti itu. Apa yang dibicarakan waktu sebelum-sebelumnya perencanaan pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Seorang JC harus merinci seperti itu. Baik, teman-teman. Nah, di dalam sebuah status Yoris atau anak dari Ibu Tuti dan Pak Yosep, yaitu di dalam sebuah WhatsApp pribadinya, ini memang mengejutkan publik sekali. Karena apa? Di sini Yoris meluapkan kekesalannya kepada pihak yang ingin menjatuhkannya di yayasan. Dugaan kita tidak jauh. Motivasi para pelaku ini bisa jadi adalah memperebutkan sebuah aset berharga milik kedua korban. Atau mungkin para pelaku ini tidak puas dengan melihat kehidupan atau iri sakit hati melihat kehidupan kedua korban sudah sukses, mempunyai jabatan yang mentereng, keuangan mengalir, punya yayasan dan sekolah, ya kan? Nah, tapi ini menjadi perdebatan di masyarakat. Apakah muridnya ada? Apakah fiktif belaka hanya sebuah catatan doang, hanya jumlah angka doang, akan tetapi muridnya tidak ada? Sudah banyak dianalisa oleh teman-teman di seluruh tanah air yang mengetahui kasus ini. Nah, Yoris di sini meluapkan kekesalannya kepada pihak lain, yaitu dugaan dia ada yang ingin menjatuhkannya di yayasan. Sudah kita ketahui bahwa Yoris adalah sebagai ketua yayasan di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang membawahi SMP, SMK di wilayah tersebut atau di wilayah Serang Panjang, Subang, Jawa Barat. Selain merasa dijatuhkan
bahkan oleh pihak-pihak tertentu, Kang Yoris ini juga mengaku dikriminalisasi soal yayasan. Kita pasti bertanya, siapakah mereka? Karena sekarang belum jelas, masih buram, siapakah yang mengkriminalisasi, siapakah yang ingin menjatuhkan Yoris di yayasan tersebut. Pasti kita bertanya-tanya karena belum jelas, teman-teman. Baik, nah, di dalam sebuah status itu, hanya saja dia tidak begitu gamblang sekali menyebut siapakah pihak-pihak yang dimaksud. Ini masih gelap. Kita mungkin pasti akan menganalisa, wah ini si B, wah ini masih A lah, nggak jauh-jauh kan gitu kan. Nah, ini masih buram teman-teman. Siapakah yang dimaksud Yoris? Siapakah yang ingin menjatuhkannya? Yoris hanya berkoar-koar bahwa penyidik kepolisian tidak bodoh bos dan tidak bisa dikibuli. Itulah pernyataan Yoris yang sudah menyebar di status WhatsApp-nya, yaitu sudah tertulis di media massa. Teman-teman, berikut adalah status Yoris. Ini membuat ramai sekali masyarakat. Menurut Yoris dalam sebuah status, dari awal AA sudah curiga. Ini ingin menjatuhkan AA di yayasan. Curiga kepada siapa? Hahaha, menurut Yoris, Allah Maha Tahu mana yang salah dan juga mana yang benar. Sekarang mending netral saja. Nah, ini siapakah yang dimaksud oleh Yoris yang ingin menjatuhkan dia? Apakah saudaranya? Apakah orang lain? Apakah rekan kerja di waktu dulu? Waktu bekerja di sebuah yayasan, mengajar di sana, di sekolah, SMP dan SMK, kalau muridnya ada. Adakah muridnya? Nah, ini kan banyak sekali dibahas. Apakah ada muridnya? Atau hanya catatan doang? Di data Dapodik sudah tercatat sekian ratus orang. SMP, SMK berapa ratus orang, ya kan? Menjadi perdebatan. Karena apa? Dilihat dari dana bantuan operasional siswa atau dana BOS yang begitu besar, ratusan juta bahkan miliaran masuk ke yayasan tersebut. Oke, ini status Yoris. Mereka yang minta AA yang beresin sekolah, tapi mereka yang bikin ulah memojokkan AA. Hahaha, asu katanya. Ada sebuah emoji ketawa. Ini kan Yoris mengungkapkan sebuah kekesalan yang begitu membludak. Cuman yang dimaksud Yoris itu tidak disebutkan orangnya. Mungkin Yoris yang tahu, ya kan? Nah, kita belum tahu siapakah yang akan menjatuhkan Yoris di sebuah yayasan ini. Ini dugaan dia sebenarnya kalau saya analisa ya. Mereka mau mengkriminalisasi saya soal yayasan. Mereka, berarti banyak sekali orangnya yang iri, yang ingin menjatuhkan Yoris tersebut. Cuman kita tidak tahu siapakah dia, siapakah mereka, ya kan? Oke. Menurut Yoris, penyidik tidak bodoh bos. Mereka orang-orang sudah terlatih, nggak bisa dikibuli. Ya, kalau penyidik iyalah. Yang namanya penyidik pasti yang menentukan para pelaku, yang menyelidiki, penyelidikan segala macam kasus, ya kan? Yang menetapkan tersangka segala macam. Penyidik tidak bodoh bos. Mereka orang-orang sudah terlatih, nggak bisa dikibuli. Berarti maksud Yoris ini kepada orang itu, orang-orang mereka yang ingin menjatuhkan dia, ingin mengkriminalisasi atau menjauhkan dia dari yayasan, menjatuhkannya itu mereka yang dia bilang mereka itu siapa? Masih gelap sampai saat ini. Oke, nah melihat di status lain, Yoris menyebut pihak yang ingin mengkriminalisasi itu di awal memintanya untuk membenahi yayasan, tapi terakhirnya justru menyudutkan dia. Jadi mungkin mereka yang disebut Yoris itu, Yor, kau urus yayasan, ya kan? Benahi yayasan, baik muridnya, pembelajarannya, keuangannya. Ya maksud yayasan dan sekolah kan beda ya. Jadi ini sekolah yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional. Nah mungkin urus sekolah semuanya, keuangannya segala macam. Tapi menurut Yoris, mereka yang dimaksud Yoris itu yang kita tidak tahu siapa dia, siapa mereka, malah menyudutkan, ingin membuang Yoris dari yayasan, menyudutkannya. Itulah maksudnya teman-teman.
yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, di sini pun sekarang dalam kasus Subang ini, Yoris tidak diberitakan terlibat. Dugaan-dugaan di masyarakat memang banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan ini dugaan, bukan yang sebenarnya, karena kita harus tetap menjaga bahwa dugaannya Yoris mengetahui tentang perencanaan kasus ini. Tentang perencanaan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia, akan tetapi bungkam dan tutup mulut seperti itu. Oke. Nah, Yoris menduga hal itu karena dia sudah tahu dalangnya. Kenapa kalau tahu dalangnya dari dulu tidak mengatakan siapakah mereka kepada pihak kepolisian agar cepat diusut tuntas? Ini kalau Ramdhanu tidak menyerahkan diri, bagaimana ceritanya kasus Subang ini? Apakah akan terungkap? Ya kan? Nah, kita pasti akan bertanya-tanya, kenapa hanya Ramdhanu yang mengakui? Akan tetapi harus kita ingat, Ramdhanu adalah seorang tersangka. Otomatis keterangan itu bukan keterangan saksi yang disebutkan kepada pihak kepolisian, tapi keterangan tersangka menyebutkan CS-CS-nya yang terlibat dalam kasus ini. Disebutkannya Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Orang-orang terdekat semua terhadap kedua korban, bekerja bareng di yayasan, hidup bersama, sudah saling mengetahui kesehariannya. Luar biasa kasus Subang ini. Memang teman-teman, kita doakan saja pihak kepolisian Polda Jabar semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Kita nantikan sidang utama. Terima kasih, semangat terus. Bye-bye.